Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala cinta yang Allah berikan, atas nafas yang masih berhembus, atas jantung yang masih berdetak, atas rahmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita hari ini jumpa lagi di video podcast dakwah bersama FF Project. Dan hari ini kita kembali menghadirkan seseorang yang berbeda, di badannya luar biasa. Nah, dan orang tersebut adalah Bang Jack Ari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Abang nih saya tengok makin besar aja badannya ya. Alhamdulillah. Soalnya kalau kita bandingkan badan saya dengan badan Abang tuh nggak jauh. Beda 11-12 ribu lah itu ya. Jadi 11-nya Abang, 12 ribunya saya itu. Kalau saya tuh one pack gitu. Kalau Abang mungkin baru six packnya ya. Iya. Jadi apa aja kegiatan Abang nih Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sehari-hari ya di tempat gym, Bang. Itu Tempat gym. ya itu pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari memang di tempat Iya, gym. di tempat gym. Nge-gym atau gimana tuh? Bekerja sekalian nge-gym gitu. Wah, bekerja sekalian nge-gym. Kerja hobi lah sekalian. Hobi Kerja ya. sekalian hobi gitu. Jadi ini hobi yang menyehatkan ya. Iya, hobi yang menyehatkan. Masya Allah. Dan luar biasa ini saya juga dapat kabar kalau Abang sekarang tuh sudah mulai berhijrah Bang ya. Iya, insyaallah, Bang. Alhamdulillah. Dan sekarang nih statusnya jomblo tapi kan ini. Alhamdulillah udah punya istri, Bang. Udah punya istri. Iya, jadi isu yang saya dapat tuh bener lah ya. Dan itu masih baru ya. Baru Masya 2 Allah. bulan. 2 bulan ya. Iya. Jadi untuk viewers yang cewek ya mohon maaf lah ya. Jadi udah sold out yang ini nih. Ya. Jadi sudah punya istri Maya. Udah. Jadi kita doakan semoga Bang Jack Ari dan istri menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Amin ya Bang ya. Ya, amin, Bang. Jadi saya dapat kabar kalau Abang nih dulunya pernah ikut body contest juga Bang ya. Pernah beberapa kali, Bang. Pernah mendapatkan juara tuh. Pernah 2 kali juara kontes tahun 2016 sama 18. 2016 sama 2018. Iya. Tuh kalau body contest tuh gimana tuh? Gimana tuh? Cara apanya gimana tuh? Lombanya tuh gimana gitu loh? Kalau body contest itu yang dinilai dari arah pinggang ke atas. Arah pinggang ke atas. Iya, dari pinggang ke leher itu aja dinilai. Iya. Itu kalau pas di depan tuh mungkin cewek-ceweknya pada teriak-teriak gitu ya. Ya Lihat nih. seperti itu loh, Bang. Pasti itu. Ya, seperti Waduh. itulah. Kalau saya yang buka baju tuh kan orang pingsan mungkin itu. Tapi ada juga badan-badan yang seperti, mohon maaf, seperti Abang ada juga yang ikut. Oh, ada juga. Iya. Oh, berarti saya bisa ikut nih. Ya bisa. Dapat juara enggak? Jadi memang hidupannya di dunia gym lah Bang ya. Iya, di dunia gym, Bang. Dan itu semenjak tahun berapa itu Bang? Tahun 2013 akhir, Bang. Tahun 2013 akhir ya? Iya, 2013 akhir. Itu sudah baru mulai nge-gym gitu ya? Itu baru mulai nge-gym, ada beberapa tahun setelah itu baru bekerja di tempat gym. Bekerja di tempat gym. Iya. Jadi ini pekerjaan yang menyehatkan dan kemudian hobi juga ya? Hobi juga. Hobi juga, Masya Allah. Digaji juga. Digaji juga, oh, dapat duit juga di situ ya? Masya Allah. Nah, ini di sisi lainnya ada cerita menarik nih dari Bang Jack Ari. Ini namanya memang Jack Ari Bang ya? Nama aslinya Azhari Rangkuti, Bang. Azhari Rangkuti. Iya, panggilan sehari-harinya Ari. Oke. Itu Ari. tambahan aja Jack itu. Oh gitu. Kenapa tuh ditambah Jack gitu? Soalnya itu ngefans sama Jack Sparrow, Bang. Jack Sparrow itu siapa itu Jack Sparrow? Itu apa namanya? Bajak laut ya? Oh, Iya. oh iya, bajak laut yang mata satu itu. Iya. Jadi fansnya sama Jack Sparrow ya? Jack Sparrow. Ya. Oh ya, luar biasa. Nah, jadi dari cerita menariknya Bang Ari ini, beliau sudah
berkali ikut body contest, kalau dari badannya ya luar biasa lah ya. Mungkin kalau cewek-cewek yang lihat tuh, gimana gitu kan ya. Ya maklum kalau cewek itu kan ya. Dan yang luar biasanya, abang sekarang tuh kabarnya udah ngaji bang ya. Insyaallah sudah Bang. Nah, ini yang menariknya nih. Dari kehidupan seorang yang mungkin sebelumnya ya di sisi keduniaannya luar biasa gitu kan ya. Ibaratnya ya jelas entah dengan wanitanya ataupun yang lainnya itu gampang lah gitu kan ya. Ibaratnya ketika orang lain mengimpikan itu dan abang sudah dapat gitu kan. Ini banyak nih cowok-cowok yang pengen body yang six pack gitu kan ya. Dan abang sudah miliki itu ya. Dan kemudian yang luar biasanya sekarang abang berhijrah. Nah, kita ingin tahu sedikit nih bang, cerita hijrahnya abang. Cerita hijrah ya. Iya. Sebelumnya ya kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Eh, Bergaul bebas. Ya itu apa namanya? Campur baur sama wanita, sering ke dunia malam. Mm-mm. Jadi ya namanya kita manusia tentu kita harus berpikir. Tidak mungkin selamanya kita seperti itu, Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi memang niat hati itu udah lama untuk hijrah, Bang. Jadi eh, untuk mengarahkan ke situ belum ada. Nah, jadi karena kegiatan kita di tempat olahraga, tentu kita banyak kenalan. Salah satunya yaitu founder Jok Hijrah itu ya Ustaz Angel. Iya, iya. Awalnya kita nggak kenal dan kita juga nggak tahu kalau beliau itu seorang ustaz. Oh gitu. Iya, nggak tahu sama sekali. Soalnya penampilannya nggak seperti ustaz. Iya, Iya iya, iya. gitu. Nah, jadi sudah beberapa minggu kemudian, jadi beliau bercerita tentang agama lah. Nah, jadi dan bercerita tentang agama untuk apa? Mengajak untuk mengaji, ya gitu. Nah, jadi awalnya nolak. Soalnya nggak percaya. Soalnya lihat dari penampilan nih, Ustaz kok kayak gini. Nah, gitu. Nah, jadi beberapa bulan kemudian beliau nggak putus asa. Jadi kami yang di gym itu dikasih siramin tentang agama. Ya Mm-mm. salah satunya eh, bos yang punya gym itu juga ikut awalnya kan. Nah, jadi mau nggak mau saya coba, mana tahu ini cocok. Jadi dari tempat gym itu menemukan seseorang yang membawa abang untuk berhijrah ya. Iya, Ini luar iya. biasa nih dari tempat gym ya Ah, menemukan ah, hidayah ibaratnya. iya. Masya Saya Allah. pun juga nggak menyangka, Pak. Nggak menyangka sama sekali. Nggak menyangka ya. Iya. Dan sekarang bagaimana rasanya ketika abang tuh sudah berhijrah itu? Ya, alhamdulillah perbedaan suasana hati itu memang beda, Bang, dari awal sebelum hijrah, Mm-mm. setelah hijrah. Sebelum hijrah itu hati itu ketika bersama kawan-kawan oke, happy. Ketika sendiri batin tuh rasanya kosong. Ada kegelisahan tersendiri di situ. Ada yang kurang gitu. Nah, jadi setelah saya bergabung dengan Yuk Segera Hijrah, ya pelan-pelan saya Mm-mm. maksakan diri. Awalnya maksakan diri, Pak. Memaksakan awal. Memaksakan diri. Akhirnya ya termotivasi dengan kaji-kajian. Habis itu sedikit demi sedikit saya terapkan apa yang saya pelajari dari beliau. Ya alhamdulillah, Bang. Tenang. Iya, pikirannya tuh ya awalnya kita pikirnya duniawi, setelah itu tidak, Bang. Kalau sebelumnya ini kan sebelum hijrah ya, abang Hmm. kan seorang body contest yang sering ikut lomba. Kalau ikut Iya, body contest kan tentunya kita menampakkan aurat kita ya. Mohon iya, maaf ya bang ya. iya. Kalau sekarang nih masih ada ikut body contest nih bang? Tidak, Bang. Tidak ada ikut lagi. Kita sudah tahu itu, Bang. Udah apa ya? Iya, agama melarang itu. Agama melarang. Iya, membuka aurat di depan umum. Jadi sekarang udah nggak mau ikut itu lagi ya. Insyaallah tidak. Masya Allah. Semoga ya bang Jack hari ini tetap istiqomah ya. Iya, Bang. Amin. Jadi sebagai seseorang yang sudah berhijrah, abang sudah merasakan ketenangan itu, bang ya. Abang sudah mendapatkan cinta, ya kan? Kalau kita bicara ya menemukan cinta yang mungkin sebelumnya tidak berbeda, yang sebelumnya lebih kepada duniawi, sekarang cintanya tuh lebih kepada yang hakiki. Iya.
kita berpikirnya untuk jaga panjang lagi. Maksudnya akhirat, Bang. Akhirat. Iya, itu yang kita pikirkan sekarang. Kalau kita tidak berubah untuk menjadi yang lebih baik, Mm-mm. jadi akhirat kita akan bermasalah nanti. Itu yang paling terpikirkan sekarang ini. Mm-mm. Apalagi di zaman sekarang. Masya Ya, Allah. zaman sekarang ini maksiat di mana-mana, Bang. Maksiatnya di mana-mana Iya. ya. Buka pintu aja kita udah bermaksiat, itulah istilahnya kan. Buka pintu aja kita sudah bermaksiat. Ya, kita melihat Mm-mm. ahwat-ahwat itu di jalan-jalan itu tidak berpakaian secara syariat Oh, Islam. akhirnya tidak Iya, berpakaian. Gitu ya. iya, Jadi melihat mereka yang pakaiannya makin, mohon maaf ya, mungkin iya, jadi itu cukup bermaksiat juga itu Bang ya. iya, maksiat mata, Bang. Maksiat mata. Berarti ini kalau kita melihat cewek yang seperti itu termasuk berdosa juga kita Bang ya. Berdosa kalau kita melihat berkali-kali, Bang. Kok sekali? Kalau sekali, Allahu alam. Malam. Katanya sih berkah Bang, kok sekali. Tapi kalau Berkah. diulang, ya itu baru itu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau tahu tadi terkait Yuk Segera Hijrah, itu adalah komunitas yang ada di Pekanbaru yang dibuat oleh seorang ustadz yang kemarin sempat sama kita, yaitu Ustadz Engel, dan beliau adalah salah satu anggota dari Yuk Segera Hijrah. Jadi untuk kawan-kawan yang barangkali menyaksikan video ini, yang ingin bergabung, yang ingin mulai berhijrah, yang ingin mengaji terkait Islam, boleh bergabung di Yuk Segera Hijrah. Nanti akan saya taruhkan kontak person foundernya. Nah, jadi kalau bicara tentang Yuk Segera Hijrah, apa aja nih kegiatan yang abang udah lakukan? Selama kita gabung dengan Yuk Segera Hijrah, kegiatan yang paling utama kita lakukan ya mengaji, Bang. Halaqah, ya. Kita juga mengadakan halaqah di tempat-tempat seperti di apa namanya? Di Jalan Tungku Bay, Mm-mm. ada juga itu tempat halaqah kita, ada di rumah-rumah juga ada. Ada di rumah-rumah Iya. juga. Di samping itu kita juga mengontak, Bang. Mengontak kawan-kawan. Oh, jadi maksudnya mengontak nih bagaimana? Mengajak? Mengajak, ya. Masya Kita Allah. mengajak untuk gabung mengaji. Gitu. Kok sebelumnya sering ngajak orang ke gym nggak? Oh? Sering, Bang. Sering kali ya. Iya. Sekarang semakin meningkat nih levelnya ya. Yang sebelumnya ngajak orang nge-gym doang, sekarang lebih ngajak orang ngaji gitu ya. Ya, sekarang Masya nih Allah. tujuannya udah dua nih, Bang. Apa itu? Ngajak orang nge-gym, Ah, setelah nge-gym nanti kita ngajak untuk mengaji. Masya Allah. Ini metode dakwah yang beda ini. Iya. Metode dakwah dalam dunia gym. Ini saya baru tahu ini. Iya. Jadi nge-gym sambil dakwah. Iya. Ini luar biasa. Tadi saya melihat nilai plusnya gini. Satu, kerjanya dapat nge-gym, dan sambil nge-gym sehat, terus dapat duit, ya kan? Terus badannya bagus. Dan kemudian dakwah pula lagi. Ini semakin bertambah nilainya. Nge-gym sambil dakwah. Ini luar biasa nih kawan-kawan. Ini tempat gymnya di mana nih? Ini bukan promo ya, tapi nggak apa-apa lah kalau kita sebutkan. Barangkali teman-teman yang ingin ketemu Bang Jack Ari, ingin mengaji di dunia mengaji sambil nge-gym. Nah, ini luar biasa nih. Di mana tuh Bang? Gym kita ada di Jalan Karudin Nasution, di samping Pondok Patin, deretan itu. Deretan Pondok Patin. Iya. Di samping Aroma Roti. Di situ Bang ya. Jadi Abang selalu stay di situ Bang ya? Selalu stay, Bang. Tapi semenjak wabah ini Oh ya, tidak selalu stay di situ. Paling sore. sore Bang ya. Masya Allah. Jadi kita ingin berbagi, kalau abang ini badannya bagus ya kan, ganteng, tinggi itu kan ya. Nah kita ingin coba nih Bang, berbagi nih dengan kawan-kawan viewers nih ya, tips kesehatan untuk bulan Ramadan nih Bang. Bagaimana bisa nggak nih kita tetap olahraga tapi masih puasa gitu loh? Bisa, Bang. Kalau mau olahraga di waktu bulan puasa, ya bisa kita lakukan atau gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan sehari-hari seperti biasa, bisa kita lakukan tapi dengan memanage beban. Ya, dikurangin gitu. Misalnya beban 20 kilo, kita kurang menjadi 10 kilo atau 5 kilo. Kalau terkait waktu-waktunya? Kalau terkait waktu ya kita pilihlah waktunya sekitar setengah 6 atau jam 5. Itu 30 menit udah cukup. Ini setengah 6 bagaimana nih? Pagi atau sore? Sore. Sore ya? Iya, menjelang Berarti sebelum buka. menjelang sebelum berbuka ya, kita olahraga dulu ya. Tidak masalah.
Tidak masalah ya. Tidak masalah. Nah, kadang nih kan Bang sering nih kawan-kawan tuh, kadang saya juga merasa lemas gitu kalau puasa nih. Nah, entah salah makan atau bagaimana tuh nggak tahu tuh. Jadi bagaimana nih Bang? Biar badan kita tetap fit, tetap sehat gitu ya, dan tetap punya semangat lah gitu, nggak tidur gitu ya. Gimana nih Bang? Ya, yang pertama kita waktu sahur ya makanlah karbo. Boleh banyak makan karbo, tapi karbonya yang kita pilih yang bagus lah. Mm-mm. Seperti kalau kebiasaan kita makan nasi putih, Ya, itu kalau bisa kita ganti dengan beras merah. beras merah. Iya, beras merah itu makanlah sebanyak-banyaknya. Beda ya beras merah dan beras putih. Beda, Bang. Beda ya. Iya. Dia kalau karbo yang beras putih itu Mm-mm. ya buat kita ngantuk, males-malesan Oh jadinya. begitu ya. Ya, kalau kita kebanyakan makan beras merah daripada beras apa? Kalau kebanyakan makan beras putih daripada beras merah. Selain itu, apa lagi nih Bang? Ya, kalau misalnya kalau dari yang lain ya bisa ubi, Bang. Ubi bisa juga. Ya, Ubi, ubi rebus. iya, Kalau ubi jalar itu yang ubi ungu. Itu boleh juga. Bagus itu, Bang. bagus Bang ya. Masya Allah. Jadi selama Ramadan ini aktivitas nge-gym masih jalan nih Bang? Aktivitas masih, Bang. Masih nge-gym juga? Iya, tapi kita mainnya kadang habis tarawih lah. Habis terawih? Waduh, ini habis nih pasti nge-gym lagi nih. Jadi kadang nih kalau di bulan Ramadan nih Bang ya, ini kan kita nih sering ngantuk ya. Kadang bawaannya tuh mager gitu ya, mau males aja gitu kan. Nah, kalau selain dari makanan tadi, ada nggak lagi nih yang lain gitu Bang? Biar kita caranya tuh nggak males itu, nggak ngantuk gitu loh. Malas nggak ngantuk ya. Iya, Ya, barangkali cari kegiatan yang lain lah, seperti mengaji gitu. mengaji ya, Iya, mengaji sambil nge-gym. iya, Udah, bahasa juga Masya Allah, sambil mengaji. mengaji sambil nge-gym. Jadi luar biasanya Bang Jack hari ini, ataupun Bang Ari lah ya. Sekarang aktivitasnya yang dulu mungkin barangkali sebelumnya seorang body contest, sering menampakkan tubuhnya di hadapan umum, lalu kemudian berhijrah. Dan ketika dia berhijrah, masih tetap jalan, masih tetap menjaga kesehatan, lalu sambil dakwah. Dan luar biasanya nge-gym sambil dakwah. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini metode dakwah yang kadang metode dakwah orang tuh beda-beda Bang ya. Beda-beda. Setiap orang tuh pendekatannya juga beda-beda. Dan Abang sendiri ketika dah hijrah, ingin berdakwah, ingin mengajak melalui nge-gym itu tadi. Masya Allah. Jadi memang luar biasa sekali ya ketika orang sudah menemukan hijrah, ketika orang sudah menemukan hidayah itu tadi di dalam Islam itu, Masya Allah. Luar biasa sekali semuanya. Oke Bang, ini sebagai closing statement lah ya. Ada nggak nih Bang pesan-pesan Abang nih untuk rekan-rekan viewers nih? Oh ya. Kita eh, apa namanya berubah untuk menjadi lebih baik itu wajib, bahkan eh, diwajibkan Akan diwajibkan. iya, oleh Allah. Nah, jadi eh, kalau kita ada niat untuk berhijrah, yuk bersegeralah. Yuk bersegera. Iya, itu artinya Allah itu lagi memanggil atau lagi berbicara sama kita untuk berubah. Bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita tadi itu? Iya, dengan kita merasa kan, iya, ada ingin untuk berubah menjadi lebih baik. Oh gitu ya. Iya, Misalnya ketika mungkin kita sedang di luar, terdengar suara azan, iya, lalu kita nggak sholat nih, tapi ada tergerak itu ada ya. tergerak untuk sholat, Iya, tapi iya. malas. Masya Allah. Luar biasa sekali. Baik, ini adalah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Lagi-lagi tentang hijrah. Bagaimana orang-orang yang dulunya mungkin ketika di dunia mereka banyak mendapatkan sesuatu, ketika ambisi mereka masih dunia, banyak mereka mendapatkan. Tapi ketika mereka berhijrah menemukan makna sebenarnya dari Islam itu sendiri, Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti Bang Jack Hari tadi, ketika dia berhijrah, yang sebelumnya mungkin soal dunianya, dunia malam, itu yang sebelumnya sering bermaksiat, tapi sekarang visinya sudah berbeda. Mimpinya sudah naik kelas, mimpinya jauh lebih mulia.
Maka teman-teman, kembali pesan saya, yuk kita segera berhijrah, yuk segera kita menemukan makna Islam yang sebenarnya, bukan hanya tentang agama, sekedar ibadah, sholat, puasa, tapi adalah agama yang jauh lebih sempurna, paripurna yang sebenarnya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini masih tetap semangat, masih tetap istiqomah, masih senantiasa menjaga keikhlasannya dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.